Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, kali kita akan belajar mengenai praktikum pemrograman berorientasi objek dengan subtopik yaitu di dasar pemrograman Java. Bahasa yang akan kita pelajari nanti adalah NetBeans, sehingga silahkan Anda install NetBeans dulu untuk belajar ini. Lantas berikutnya nanti pokok bahasan kali ini adalah identifier, kata kunci atau keyword, tipe dasar atau tipe data, nilai default atau default nilai, variabel, konstanta, casting, dan promotion. Identifier adalah penamaan bersifat case sensitif. Panjang data tidak terbatas. Data selalu diawali dengan tanda dolar atau underscore, bersifat insensitif, sehingga yang perlu diperhatikan di sini adalah format penulisannya. Anda kalau menggunakan huruf besar berarti harus ditulis sama persis, tidak boleh satu huruf besar atau satu huruf kecil. Terus untuk panjang data tadi sudah disebutkan tidak terbatas. Lantas berikutnya mengenai kata kunci. Kata kunci adalah identifier yang telah dipesan untuk didefinisikan sebelumnya oleh Java dengan tujuan tertentu. Keyword tidak bisa digunakan sebagai identifier. Nah, itu adalah karena keyword di sini bisa digunakan sebagai perintah atau default suatu nilai. Contoh di sini ada if itu perintah, else itu perintah, case itu perintah, nilai itu adalah integer, long, lantas ini looping, while, do, nah, dan masih banyak lagi. Lantas yang berikutnya lagi adalah mengenai tipe data atau nilai default. Tipe data boolean itu mempunyai panjang bit 16 bit, lantas defaultnya selalu bernilai false. Sementara karakter itu mempunyai tipe 16 bit, ranknya antara 0 hingga 216 min 1 atau 215. Byte itu ada 8, ranknya mulai minus 27 sampai 27 min 1. Short itu 16, ranknya ada 215 sampai 215. Selanjutnya adalah mengenai variabel. Variabel adalah item yang digunakan data untuk menyimpan pernyataan objek dari suatu objek. Variabel memiliki tipe data dan nama. Variabel boleh diawali dengan huruf besar, abjad, atau dengan karakter mata uang atau underscore. Terdiri dari huruf atau abjad, angka, dan underscore. Tidak boleh mengandung karakter khusus atau spasi. Karakter khusus di sini bisa berarti tanda tambah, tanda kali, tanda kurang, tanda bagi, titik koma, tanda petik. Tidak boleh diawali dengan angka. Jadi kalau mau digunakan angka berarti di depannya dikasih underscore. Selain variabel ada juga konstanta. Konstanta perbedaan variabel itu bisa diisikan setelah program. Kalau konstanta itu nilainya tetap dari awal sampai akhir. Lantas yang berikutnya adalah mengenai casting dan promotion. Itu casting digunakan untuk merubah suatu tipe data ke tipe data yang lainnya dengan bit yang lebih kecil. Sementara untuk promote digunakan untuk merubah suatu tipe data ke tipe data lainnya dengan bit yang lebih besar. Baik, untuk lebih mudahnya, mari kita mulai project baru dengan NetBeans. Silakan di awal pilih file menu, atau kita lihat dulu ini adalah tampilan NetBeans ketika pertama kali di running, dan ini adalah hasil NetBeans yang berhasil dibuka. Lantas untuk memulai project baru, silakan tekan file, new project. Di NetBeans yang saya gunakan ada beberapa kategoris. Yang pertama Gluon, nanti digunakan untuk pemrograman berbasis mobile. Yang tiga ini Maven, Gradle, An itu nanti digunakan untuk aplikasi berbasis komputer.
ada HTML5, ada C++, ada PHP. Nah, di sini kita menggunakan Java with ANG, lantas pilih menu Java Application. Jika sudah selesai, tekan tombol Next. Nah, berikutnya adalah penamaan nama dari project. Yang pertama kita contohkan program 1. Yang kedua, project location, di mana lokasi project akan disimpan. Lantas yang kedua, secara otomatis nanti dia akan disimpan project dalam folder nama project. Lantas penentuan main class secara default akan dimasukkan ke program 1. Jika nanti di belakang atau kemudian hari ingin berubah project, maka main class harus dirubah. Jika sudah selesai, tekan tombol finish. Berikut adalah tampilan NetBeans pertama kali dibuka. Jadi secara default akan selalu seperti ini. Entah di sisi kiri ada directory atau root program yang mengetahui mengenai project, ada source package, ada program, ada nama file Java-nya, ditambahkan nanti library, berapa file yang perlu ditambahkan. Terus yang berikutnya lagi, di sini saya mau memberikan contoh mengenai penggunaan NetBeans secara default untuk menampilkan saya adalah mahasiswa UTY dengan perintah sistem print out saya adalah mahasiswa UTY, dan ketika dijalankan maka secara otomatis ketika tidak ada kesalahan akan keluar saya adalah mahasiswa UTY di bagian bawah project. Itu kalau kita menggunakan string yang sederhana. Selanjutnya ada satu variabel yang mesti kita pelajari di sini, yaitu variabel ada sebuah nilai yang nilainya bisa dirubah, diganti ketika nanti program dijalankan. Contoh di sini saya ingin membuat identitas mahasiswa. Yang pertama string, deklarasi string, nama, saya kasih nama Ilham. Lantas string PR, saya kasih nama prodi. Lantas string TA, saya kasih nama 2019. Di sini 3 baris perintah di sini fungsinya untuk mengeluarkan informasi data yang dimasukkan di awal tadi. Contohnya nama mahasiswa Ilham, program studi Sistem Informasi Diploma 3, tahun akademik 2019. Di bagian kotak ini adalah output dari program yang sudah kita buat. Nanti selain variabel nanti juga ada yang namanya konstanta. Tadi dibilang di awal bahwa kalau variabel nilainya berubah, sementara konstanta nilainya tetap. Nah, berikutnya ini adalah contoh perhitungan atau kalkulasi untuk program yang kita buat. Kalau kalkulasi kita hanya boleh menggunakan tipe data integer, long, real, float, double. Karena itu tipe data yang merupakan angka. Sebagai contoh di sini saya akan menghitung sebuah luas persegi. Saya buat luas panjang deklarasi integer panjang 10 cm, 10 cm. Lantas di bagian bawah 5. Nah, ini untuk perhitungan atau kalkulasinya. Luas adalah panjang dikalikan lebar, sehingga sistem dibuat mencetak bahwa panjang kotak adalah panjang, berarti nanti outputnya harus 10. Lebar kotak itu sama dengan lebar, berarti 5. Luas kotak adalah luas, yaitu perkalian dari panjang dikali lebar. Ketika program dijalankan, nanti output program akan seperti ini. Tetapi kalau tidak seperti ini, berarti nanti ada kesalahan. Silahkan dicek lagi kesalahannya di bagian mana. Lantas berikutnya lagi, ketika perhitungan menggunakan konstanta. Konstanta di sini saya gunakan adalah 3,14 sebagai konstanta. Di sini saya deklarasikan double. Kenapa kok bukan integer? Karena di sini diasumsikan ada pembagian, nanti akan ada angka di belakang koma, sehingga saya mendeklarasikan double, diameternya 10.
Lantas double jari-jari. Jari-jari didapat dari diameter dibagi 2. Lantas kemudian deklarasi double untuk menghitung luas adalah pi 3,14 dikali jari-jari dikali jari-jari. Nah, di bagian bawah di sini adalah deklarasi untuk menampilkan data. Yang pertama, lingkaran dengan diameter 10, sehingga jari-jari lingkaran adalah diameter dibagi 2, ketemunya jari-jari. Lantas untuk menghitung luas lingkaran adalah pi 3,14 dikali jari-jari dikali jari-jari sehingga ketemu luas. Nah, di bagian bawah di sini merupakan output dari program yang dibuat. Baik, itu mengenai pembelajaran pertama dasar-dasar di pemrograman NetBeans untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Nah, di bagian akhir ini menunjukkan ini adalah mahasiswa yang aktif atau mahasiswa yang masuk. Nanti yang hanya nama tidak akan di absen. Salah satu contohnya itu berarti itu tadi nggak tahu kenapa ini keluar lagi di sini. Baik, terima kasih. Selamat sore, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.